Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Saptaning Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang sudah saya susun, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis puisi berbasis kearifan lokal setempat. Pada pembelajaran ini, saya menyusun modul tersebut menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, yang mana pada tema materi pembelajaran tersebut adalah berkarya dan bersuara melalui puisi. Adapun informasi umum yang mencakup identitas modul terdiri atas penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase F, kelas atau semester, bab tersebut, kemudian bab pembelajaran dan alokasi waktu. Modul ini disusun oleh Syarifah di institusi SMA Negeri Pembulsari tahun 2025 untuk kelas 10 dengan mata pelajaran berbahasa dan bersastra Indonesia. Materi ini mencakup menulis puisi berbasis kearifan lokal setempat. Pada kompetensi awal, capaian pembelajaran fase E yang ingin dicapai yaitu peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi serta evaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Selanjutnya, peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikannya, serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Untuk penyusunan elemen yang dipilih adalah elemen menulis, karena di sini membahas tentang langkah-langkah menulis puisi, kemudian menyunting puisi, dan mempublikasikannya. Profil pelajar Pancasila yang terdiri atas mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah ada buku paket Bahasa Indonesia, buku lembar kerja kelas 10, media pembelajaran atau flashcard kartu bergambar, dan kemudian ada LKPD. Target peserta didik yaitu yang diharapkan adalah peserta didik yang reguler, tipikal, yang umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna memahami materi pembelajaran. Model pembelajaran yang dilaksanakan adalah tatap muka dengan alur merdeka. Kemudian ada pembelajaran yang menggunakan model project based learning. Tujuan pembelajaran ini difokuskan pada peserta didik mampu menuliskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam membentuk teks informasional atau fiksi. Kemudian alur tujuan pembelajaran yang telah disusun adalah: yang pertama, peserta didik mampu merancang kerangka teks puisi sesuai diksi, gaya bahasa, dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menyunting dan memproduksi teks puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempublikasikan teks puisi di media cetak, media sosial, atau media digital. Untuk pertanyaan pemantik di sini, saya melampirkan 5 pertanyaan yang mencakup pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang bagaimana menulis puisi, menyunting puisi, dan mempublikasikannya di media sosial. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu merancang kerangka dan menulis teks puisi sesuai diksi, gaya bahasa. Nah, pada kegiatan pendahuluan seperti biasa, guru mengecek kehadiran, kemudian berdoa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya untuk apersepsi, di sini guru meminta peserta didik untuk mencari pengetahuan baru tentang langkah-langkah menulis puisi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian peserta didik memberi tanggapan dan menyampaikan sumber informasi yang diketahui. Pada kegiatan inti, kegiatan ini model pembelajarannya dilakukan secara diskusi kolaboratif yang mengaitkan materi pembelajaran terhadap pendekatan culturally responsive teaching, yang mana pada materi pembelajaran hari ini menulis puisi yang menggunakan tema kearifan lokal daerah setempat.
Untuk kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik terhadap pembelajaran materi yang telah dipelajari. Kemudian memberikan penugasan untuk mencari tahu tentang langkah-langkah menyunting puisi yang telah ditulis. Dan yang kedua yaitu guru melakukan refleksi tentang mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan kepada peserta didik. Selanjutnya, guru menutup kegiatan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, di sini terdapat refleksi yang telah disusun. Tujuannya adalah untuk mengukur skala penilaian antara kemampuan siswa dengan skala 0 sampai 100 atau 1 sampai 4. Berikut ini saya melampirkan tabelnya. Pada bab ini, siswa diharapkan untuk dapat mampu merancang kerangka dan menulis teks puisi sesuai dengan diksi, gaya bahasa, dan kaidah kebahasaannya. Dengan poin-poin tersebut sudah dapat melaksanakan, masih perlu belajar lagi, dan ada rencana tindak lanjut. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyunting dan memproduksi teks puisi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempublikasikan teks puisi di media cetak, media sosial, maupun media digital. Untuk asesmen penilaian, asesmen ini dilakukan sebanyak 1 kali selama 1 kali pertemuan. Gunanya adalah untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta didik dalam menanggapi dan memahami materi yang telah dipelajari, yaitu tentang menulis puisi yang bertema kearifan lokal setempat. Pada petunjuknya, di sini terdapat rubrik penilaian yang dinilai adalah kesesuaian tema terhadap isi puisi yang ditulis, kemudian pemilihan diksi dan kata konkret terhadap puisi yang ditulis, kemudian terdapat pemilihan majas yang sesuai dengan tema puisi yang ditulis, kemudian terdapat penyusunan tipografi puisi yang menarik dan kreatif sesuai dengan isi puisi yang ditulis. Selanjutnya yaitu kriteria kesesuaian rima irama yang tepat terhadap puisi yang ditulis. Selanjutnya menentukan amanat, yaitu bagaimana kesesuaian amanat terhadap tema dan isi puisi yang ditulis. Hal ini penilaiannya dilakukan dengan menjumlah nilai yang didapat, kemudian dibagi nilai maksimal, lalu kemudian dikali 100. Penugasannya dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Jumlah bait puisi maksimal ada 4. Untuk kegiatan pengayaan remedial, kami telah menyusun soal yang diharapkan siswa peserta didik mampu mengembangkan puisi di atas menjadi 3 bait puisi yang benar. Kemudian menyunting puisi yang telah disediakan, lalu kemudian mengunggah hasil puisi yang disunting ke dalam media sosial Instagram masing-masing. Dengan harapan guru memberikan tugas ini kepada peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor, bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Bahan bacaan guru dan peserta didik yang digunakan adalah yaitu buku paket, kemudian informasi yang didapatkan dari menyimak, membaca, kemudian dari media elektronik, dan untuk mendapatkan segala informasi di berbagai sudut pandang. Berikut ini adalah tampilan buku ajar yang telah disusun. Buku ajar ini meliputi materi, merancang kerangka, dan menulis teks puisi sesuai dengan diksi dan gaya bahasanya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua adalah menyunting dan memproduksi teks puisi yang memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah mempublikasikan teks puisi di media cetak, media sosial, dan media digital. Pada kegiatan publikasi puisi, di sini pembelajarannya adalah menyarankan kepada peserta didik untuk mengirimkan karyanya kepada majalah atau koran, menerbitkan secara mandiri, membagikan di media sosial, atau mengikuti lomba penulisan puisi atau dikirim ke dalam kumpulan antologi puisi. Demikian modul ajar yang telah saya susun.
menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau pendekatan yang berbasis kearifan lokal daerah setempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.